Ya, selamat datang di Rumah Fisika bersama Fis SW. Kali ini kita akan membicarakan Fisika SMA kelas 11 IPA, khususnya untuk pembahasan soal-soal alat-alat optik sebagai persiapan PAT setelah hari raya barangkali ya. Baik, yang kita bicarakan mulai alat-alat optik itu mulai dari mata dan kacamata, kemudian loupe, kemudian mikroskop, dan juga tentang teropong. Baik, kita mulai mata dan kacamata. Soal pertama, di sini kelihatan bahwa soal ini adalah tentang orang yang mengalami miopi atau disebut juga dengan rabun jauh. Ditunjukkan bahwa dia mempunyai titik jauh yang terbatas hanya 100 cm. Miopi itu disebut rabun jauh. Ya, titik jauhnya terbatas. Kalau untuk yang normal itu titik jauhnya tak hingga. Untuk bisa melihat seperti normal, maka yang mengalami miopi itu memerlukan bantuan kacamata berlensa negatif dengan kekuatan lensa P sama dengan min 100 per PR. PR itu punctum remotum atau disebut dengan titik jauh. Baik, jadi untuk soal pertama ini P sama dengan min 100 per 100 sama dengan min 1 dioptri. Iya, itu ya. Jawabannya min 1 dioptri. Baik. Soal berikutnya. Titik dekat mata seorang terletak pada 120 cm di depan matanya. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa orang ini mengalami hipermetrop. Ya. Atau disebut rabun dekat, artinya dia mengalami kesulitan untuk melihat benda-benda yang terlalu dekat. Jadi untuk bisa melihat normal, orang ini membutuhkan kacamata berlensa positif. Ya, yang mengalami hipermetropi itu titik dekatnya lebih dari 25 cm. Kalau normal itu 25 cm. Kekuatan lensa kacamata yang diperlukan adalah P sama dengan 100 per S min 100 per PP. PP itu punctum proximum atau disebut titik dekat. Nah, saya tetap menggunakan rumus 100 per S. Ada juga yang menuliskan langsung 4 min 100 per PP. 4 itu diperoleh dari 100 per 25. Ya, tapi saya tetap menggunakan 100 per S karena S itu tidak mutlak. Selalu 25, contohnya dalam soal ini S itu 30 cm. Baik, kita hitung. 100 per 30 dikurang 100 per 120. Kita samakan penyebutnya, maka hasilnya dapat 2,5 positif. 2,5 dioptri. Iya, itu dia. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Seorang pria menggunakan lensa dengan kekuatan 3 dioptri. Nah, 3 dioptri ini sudah menunjukkan bahwa dia mengalami hipermetrop. Ya. Berarti tinggal masukkan ke persamaan tadi, 100 per S dikurang 100 per PP. S-nya 25. P kekuatan lensa 3 dioptri. Maka hasilnya sama dengan 1, berarti PP sama dengan 100 cm. 100 per 1. Ya, itu dia, 100 cm. Oke, soal berikutnya.
Titik dekat mata seorang terletak pada 75 cm. Nah, titik dekatnya 75 cm. Ini sudah menunjukkan dia mengalami hipermetrop. Ya. Titik dekatnya lebih dari 25 cm. Ya. Maka tinggal masukkan ke persamaan. Ya. Dapatlah hasilnya 2,67. Positif ya. Oke. Ya, kita lanjutkan tentang loop. Loop itu sebenarnya adalah sebuah lensa positif. Ya, sama saja seperti penggunaan lensa positif. Jadi rumus-rumus yang berlaku pada loop sebenarnya berlaku pada lensa positif secara umum. Orang menggunakan loop tujuannya adalah ingin mendapatkan bayangan yang tegak, diperbesar, maya, dan di depan lensa itu yang mengikuti dua sifat pertama, yaitu tegak dan diperbesar. Pada penggunaan loop, benda yang diamati itu berada di ruang satu, paling jauh ada di titik fokus. Kalau dia berada di ruang satu berarti berakomodasi maksimum. Kalau di titik fokus berarti tanpa akomodasi. Sebenarnya benda di ruang satu bisa juga berakomodasi tapi tidak maksimum. Artinya berakomodasi pada jarak X. Nah, tetapi banyak soal yang hanya membicarakan dua macam, yaitu berakomodasi maksimum atau tanpa akomodasi. Baik, kita lihat soal. Loop mempunyai jarak fokus 5 cm. Benda yang diamati berjarak 5 cm dari loop. Berapakah perbesaran angular loop tersebut? Rumus perbesaran loop itu tergantung bagaimana cara pengamatannya. Apakah dilakukan tanpa akomodasi atau dengan akomodasi maksimum atau akomodasi pada jarak X, pada jarak tertentu. Lalu bagaimana mengidentifikasi dari soal yang tidak menyebutkan tentang akomodasinya? Gampang. Ini loop mempunyai jarak fokus 5 cm. Benda yang diamati berjarak 5 cm dari loop, berarti dia tepat di titik fokus. Kalau benda berada tepat di titik fokus, maka pengamatannya dilakukan tanpa akomodasi. Oke. Letak benda tepat di titik fokus. Itu berarti pengamatannya tanpa akomodasi. Maka perbesarannya sama dengan SN per F. SN itu jarak baca normal. Kalau tidak disebutkan maka bisa kita pakai 25 cm, itu jarak baca normal. F itu jarak fokus lensa, berarti SN-nya 25, jarak fokusnya 5, maka hasilnya 5 perbesarannya, 5 kali. Iya, itu dia. Gampang-gampang kok soal tentang fisika itu, tidak sulit, cuma perlu pemahaman. Oke, kita lanjutkan. Ini ada seorang bermata normal dengan titik dekat 25 cm mengamati benda dengan menggunakan loop. Jarak mata dengan loop 5 cm, itu saya bantu dengan gambar ya. Mata berakomodasi maksimum menghasilkan perbesaran 5 kali. Jarak benda di depan loop adalah berapa? Oke, yang namanya berakomodasi maksimum itu berarti sesuatu yang dilihat itu tepat berada di titik dekat. Maka bayangan yang terbentuk
berjarak 25 cm dari mata pengamat. Jarak antara mata dengan loop 5 cm. Berarti jarak antara bayangan dengan lensa 20 cm. Dah, secara umum perbesaran itu sama dengan S aksen per S. S aksennya tadi 20 cm. S yang ditanyakan perbesarannya 5. Maka dapatlah S sama dengan 4 cm. Oke, itu dia jawabannya, 4 cm. Kita lanjutkan. Seorang tukang servis jam memiliki titik dekat 20 cm menggunakan loop yang jarak fokusnya 10 cm. Perbesaran bayangan dengan berakomodasi maksimum. Oke, kalau tadi tanpa akomodasi perbesarannya sama dengan Sn per F. Kalau berakomodasi maksimum perbesaran sama dengan Sn per F ditambah 1. Oke, seperti tadi Sn-nya jarak baca normal, tetapi dalam soal ini dia tidak memiliki titik dekat normal 25 cm. Karena titik dekat dia 20, ya sudah, masukkan 20 per 10 jarak fokus ditambah 1. 20 per 10 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Iya, itu dia. Oke, berikutnya. Loop dengan kekuatan lensa 20 dioptri. Benda kecil yang diamati berjarak 5 cm. Berapa perbesarannya? Kita hitung dulu berapakah jarak fokus lensa. P sama dengan kekuatan lensa sama dengan 100 per F. 100 per F berarti di sini F itu nanti dalam satuan sentimeter. Kita hitung. Ternyata fokusnya 5 cm. Oke, benda yang diamati berjarak 5 cm berarti tepat di titik fokus, berarti pengamatannya tanpa akomodasi. Sn per F 25 per 5 sama dengan 5. Oke, itu dia ya. Berikutnya